Bagikan loh, Sah, bagikan. Wis metu dong. Si, wis. Bagi pencacing tanah, panah loh. Cedai gambar pengaturan itu. Iki. Ya, lah. Kau nak ganti sing biasanya di Mas Lantat sing ini itu. Ya, wis iso ganti yo. Wis, wis. Tuh. Tak mulai ya. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami, Waalaikumsalam. Lanjut. perkenalkan kami dari kelompok Liu. Yang pertama, saya akan memperkenalkan yaitu dari diri saya sendiri, diri saya pribadi, Wilson Sri Muhammad atau bisa disebut Mahfuson. Dan yang kedua ada Muhammad Risa Pratama yang bisa disebut Muimpeng. Dan yang ketiga ada Siva Aulia. Oke, untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan tentang pendiri Xiaomi. Dari kita sendiri juga sudah banyak yang mengetahui dari brand ternama yang berproduksi dari Cina, yaitu Xiaomi. Xiaomi sendiri dibentuk atau didirikan oleh Leo Jun. Untuk dari teman-teman bisa melihat dari biografi pendiri Xiaomi ini lahir 16 Desember 1969, tinggal di Beijing, Tiongkok, pendidikan Universitas Wuhan. Untuk awal karir sebelum mendirikan perusahaan Xiaomi, dulu waktu untuk Mas Risa bisa diganti untuk slide-nya. Awal kisah untuk sebelum meniti karir sebagai mungkin bisa disebut CEO dari perusahaan Xiaomi atau perusahaan ponsel Xiaomi, yaitu dia pernah tinggal di kota Xiantao yang berprovinsi Hubei. Ini dari teman-teman bisa melihat untuk Hansen-nya dan menghabiskan masa kecilnya di kota industri yang disebut dengan Wuhan. Dari pendiri Xiaomi ini, dari mulai kecil hingga dia dewasa, dia itu memiliki beberapa gelar. Nanti untuk beberapa gelarnya akan kita sampaikan di penghujung presentasi kita pada malam hari ini. Untuk saat ini dia lebih berfokus pada bidang-bidang teknologi untuk karirnya pada tahun-tahun ini. Mungkin untuk presentasi selanjutnya akan kami berikan pada saudara kita yaitu Muhammad Risa Padratama Muimpeng. Baik, terima kasih Mas Wilson. Sekarang saya akan menjelaskan awal karir dari Lee Chun. Awal karir Lee Chun bekerja di Kingsoft dan menjadi CEO Kingsoft pada tahun 1998 dan kemudian dia mendirikan Joyo.com pada tahun 2000. Usai menyelesaikan studinya, Lee Chun mulai bekerja di Kingsoft seperti maksudnya Kingsoft seperti Microsoft yang bergerak dalam pengolah kata seperti Microsoft Word, perangkat lunak antivirus, distribusi game, dan juga e-commerce pada tahun 1992. Dengan keterampilan dan bakatnya sendiri dalam hitungan waktu, Lei Jun dengan cepat menaiki tangga kesuksesan dan menjadi CEO perusahaan tersebut pada tahun 1998. Saat Lei Jun masih bekerja di Kingsoft, dia juga mendirikan Joyo.com, sebuah toko buku online di tahun 2000. Karena bakatnya yang luar biasa tersebut, ia mengembangkan toko buku online itu menjadi begitu besar sehingga dibeli oleh Amazon.com senilai 75 juta US dollar pada tahun 2004. Di tahun 2007, Lei Jun mengundurkan diri dari jabatan presiden dan CEO Kingsoft karena alasan kesehatan. Kemudian pada tahun 2010, Lei Jun mendirikan Xiaomi
Dan perusahaan ini pun berkembang pesat. Awal pembentukan Xiaomi. Awal pembentukan Xiaomi sampai saat ini, Leijun mendirikan Xiaomi pada 6 April 2010 dengan strategi membuat smartphone berkualitas tinggi dengan harga terjangkau dan hanya mengandalkan penjualan lewat online tanpa membuka toko retail. Xiaomi berhasil menempati posisi tiga besar sebagai perusahaan pembuat smartphone tersukses. Saat ini, Xiaomi memimpin pada kuartal kedua peringkat smartphone dengan pangsa pasar 14% di China dengan kekayaan bersih yang dimilikinya diperkirakan mencapai 4 billion dolar per Maret 2014. Untuk prestasi bisa dilanjutkan kepada Mbak Syifa. Ya, selanjutnya yaitu prestasi Lee Jun. Sebelumnya dia telah berhasil mendirikan Xiaomi dan dia juga memiliki beberapa prestasi. Yang pertama pada tahun 1999, tahun 2000, dan 2002, Lee Jun masuk ke dalam top 10 IT Figures. Pada tahun 2005, ia menerima penghargaan sebagai Top 10 Figures of Gaming. Pada tahun 2012, China Central Television memilihnya sebagai salah satu dari 10 pebisnis terbaik 2012. Selanjutnya, majalah Fortune menobatkannya sebagai pebisnis paling kuat di Asia pada tahun 2013. Dan pada 2014, ia juga dinobatkan sebagai Businessman of the Year oleh Forbes. Selanjutnya yaitu sikap-sikap yang bisa diteladani dari seorang Lee Jun. Yang pertama yaitu kerja keras atau nuli kungco, kegigihan, cechuo de, kerendahan hati, qian yun, dan bersyukur, yaitu cesie. Ya mungkin untuk presentasi dari kelompok Liu itu mengenai brand ternama yaitu produkan yang berasal dari Cina, Xiaomi, yang bergerak pada bidang teknologi. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salahnya, mohon dimaklumi. Terima kasih, sekian. Semoga informasi yang kami sampaikan tadi bermanfaat dan kita dapat menerima dan mengaplikasikan apa-apa yang sudah kita sampaikan tadi. Untuk penutup, akhir wassalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xie xie. 再见。再见。